Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Om dan Tante selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya Verika mohon maaf karena sudah terlambat beberapa minggu dalam pengerjaan progres denah setelah revisi karena satu dan lain hal. Di sini Verika akan jelaskan terkait progres dana terbaru dari proyek rumah Pak Dewarno. Berdasarkan hasil revisi kemarin, didapatkan beberapa catatan. Yang pertama itu terkait pintu kamar mandi utama. Ini tuh sesuai dengan requestnya Tante, bisa nggak kalau si WC ini dibuat 2 pintu. Kemudian ada ditambahkannya tempat cuci piring di warung jamu. Kemudian balkon di lantai 2 dibuat sejajar dengan hall. Lalu halaman diusahakan lebih luas. Dan terakhir adalah terkait urgensi lahan di dekat jalan perlu dihabiskan atau tidak. Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan dan juga berusaha untuk memenuhi dari catatan revisi tersebut, maka didapatkan denah yang telah direvisi sebagai berikut. Seperti ini. Lalu apa aja nih perubahan dan kenapa harus dirubah? Akan saya jelaskan. Yang pertama ada di lantai 1, ini ada sebelum revisi dan sesudah revisi. Yang pertama ini terkait WC dan area cuci piring. Nah, WC ini memang awalnya ini peruntukannya selain untuk pengguna rumah juga untuk si tamu. Karena kemarin ada request dari Tante, gimana kalau dibuat 2 pintu, dan setelah adanya diskusi ya, kita kemarin, kalau 2 pintu itu, sifat si kamar mandi jadi bisa diakses dari kamar juga, dan kurang aman kalau memang penggunaan WC ini untuk tamu dan keluarga. Terus kata tante, oh gimana kalau si WC ini tuh untuk keluarga aja, khususnya untuk Pak D-nya dan keluarga lainnya. Jadi tamu nggak perlu pakai WC yang di depan. Setelah adanya pertimbangan dan juga perubahan posisi dan ukuran, karena kan 2 pintu jelas butuh lahan yang lebih besar, maka didapatkanlah si WC ini mepet ke kamar dan ukurannya lebih besar. Kemudian ada penambahan area cuci piring. Nah, supaya proporsinya lebih baik, maka didapatkanlah bentuk seperti ini, di mana area kamar mandinya ini, area cuci piringnya ada di dekat kamar mandi. Jadi dalam pemipaan pun nanti nggak terlalu sulit. Nah, selanjutnya adalah lahan pada bagian utara. Kemarin pun kita udah diskusi ya, Om dan Tante terkait lahan ini. Dan Verika mohon maaf karena Verika ini Verika lupa kalau letak rumah ini di pertigaan jalan, jadi di bagian utara itu berpapasan langsung dengan jalan. Dan Verika tuh lupaannya adalah si kamar ini, di mana kamar ini nanti butuh bukaan, di mana kamar kan harus punya sirkulasi, angin dan cahaya yang baik supaya menjadi ruang yang sehat. Dan setelah beberapa pertimbangan, si jendela ini mau nggak mau harusnya ada di posisi utara supaya angin dan cahaya ini cahaya langsung yang masuk ke dalam kamar. Setelah adanya pertimbangan keamanan dan maupun kenyamanan, harus ada lahan 1 meter di bagian utara. Kenapa? Karena namanya bukaan jendela itu rawan maling. Jadi diperlukan adanya sekat supaya si jendela ini ketika dibuka memberikan keamanan baik untuk pengguna jalan maupun penghuni kamar. Jadi pertimbangannya di situ. Kemudian untuk halaman ini sudah Syarika usahakan semaksimal mungkin seluas yang ada sesuai denah. Ini udah mentok
karena ketika halaman diperluas, maka ruangan di dalam rumah pun akan ada perubahan dan nanti ukuran ruang-ruang ini bakal tidak sesuai standar gitu dan tante. Kemudian ada untuk di lantai 2. Nah, ini untuk balkonnya sudah kita sesuaikan dengan luas floornya, lalu ada perubahan posisi kamar mandi. Kenapa posisi kamar mandi diubah? Nah, ini disesuaikan dengan kamar mandi di lantai 1. Jadi, Verika ini berusaha gimana si WC ini pipanya nanti seri. Jadi pipanya ini lurus aja dari lantai 1 ke lantai 2, jadi nggak perlu ada pipa yang belok di dalam tembok. Ini terkait untuk maintenance nanti jadi lebih mudah. Jadi pertimbangannya di sana kenapa akhirnya si WC ini bergeser. Kemudian ada lagi untuk area jemur dibuat lebih kecil, ya ini menyesuaikan dengan luas si void ya tante Om, supaya denahnya lebih rapi dan lebih dalam strukturnya pun lebih bagus. Nah untuk lobby mungkin bisa Om dan Tante lihat ya, yang setelah revisi ini tuh lebih kecil. Nah ini juga cerita kemarin eh, tambah lama mikirnya karena terkait struktur, dimana kan kalau void apa open space harapannya nggak ada kolom yang melintang di tengah ruangan, jadi biar luas nggak ada pilar. Jadi setelah dipertimbangkan terkait struktur dan juga efisiensi ruang biar sesuai harapan, akhirnya si koridor ini kita buat lebih sempit tapi tetap memadai untuk lalu lalang. Untuk duduk pun masih oke, kalau misalnya ada duduk satu orang terus masih ada bisa yang lewat satu lagi itu masih oke. Nah selanjutnya adalah terkait presentasi perubahan nih, gimana ada DNA existing versus DNA yang terbaru, seberapa besar perubahan DNA yang sekarang yang sudah terbangun saat ini dengan yang nanti akan dibangun. Karena banyaknya perubahan dan dilihat pun hampir tidak ada kesamaan ukuran pada ruangan, maka renovasi ini akan merubah 97% dari denah yang ada. Lalu hal apa saja yang bakal nanti dipertahankan? Yang bakal yang akan dipertahankan itu ada mesin air, yang listrik, dan septic tank. Jadi yang dipertahankan ini berupa utilitas si bangunan, dimana kalau posisi ini dirubah itu justru lebih sulit. Nah, sekian Om dan Tante. Silahkan kalau Om dan Tante ada saran lagi, ada masukan lagi, oh Verika gimana kalau kayak gini, silahkan, gak apa-apa, Verika terima, nanti akan Verika pertimbangkan kembali. Kalau sudah oke, nanti akan Verika detailkan dan sekaligus kita masuk ke tahap 3D. Terima kasih Om dan Tante, sekali lagi Verika mohon maaf ya atas keterlambatannya. Semoga kerjasama kita dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.